Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar kembali ya mengenai satu topik baru. Ya, masih di dalam unit kecil kita ya. Kan topik besar kita itu adalah Paulus ya, bicara tentang taat dan percayanya Paulus. Nah, di dalam kisah Paulus ini kita belajar tentang yang paling pertama tentang Allah adalah penyelamat manusia. Nah, kita bicara tentang Allah penyelamat manusia ini tidak lepas dari contoh-contoh yang ada di dalam Alkitab. Tadi pagi pasti kalian sudah membaca Kisah Para Rasul 6 ya, dari ayat yang ke-8 sampai pasal yang ke-8 ayat pertama. Itu kisah yang begitu panjang, tetapi kalian perlu untuk memperhatikan ya baik-baik ya dari pasal 6 sampai pasal 8. Nah, kita akan bahas sama-sama tentang apa sih yang ada di dalam Kisah Para Rasul ini. Nah, hari ini hari Kamis ya, anak-anak ya. Kita akan menggali isi atau pesan yang kalian dapat pelajari dari kisah pasal 6 sampai ke pasal 8. Nah, kalian bisa menyimak video yang Ibu Nidi sudah cantumkan di GCR berkaitan dengan apa yang menjadi latar belakang penulisan kitab Kisah Para Rasul, ya. Nah, yang pertama kita mau bahas dulu nih, siapa yang menjadi tokoh utama di dalam Kisah Para Rasul 6. Stefanus ini, ya, Stefanus. Ya, Stefanus ini fotonya kira-kira mukanya seperti ini ya. Dulu belum ada kamera sehingga foto mendokumentasi muka seseorang itu lewat lukisan, ya. Nah, Stefanus ini adalah orang yang penuh dengan iman dan Roh Kudus, ya. Cerita tentang Stefanus ini adalah cerita setelah bagaimana Roh Kudus itu turun atas para rasul dan membentuk satu gereja yang pertama yang disebut dengan gereja mula-mula. Ya, dan dia adalah martir pertama di dalam gereja mula-mula. Apa itu martir? Ya, mati. Mati karena mengikut Kristus, ya itu martir. Nah, usul itu diterima baik oleh jemaat. Jadi dia ini dipakai di dalam gereja mula-mula itu sebagai seorang apa? Nanti boleh dijelaskan ya. Dia ini penuh dengan iman, penuh dengan roh, dan dia itu tidak sendiri ya. Ada Filipus, ada Prokorus, ada Nikanor, ada Timon, ada Parmenas, ada Nikolaus, ya, seorang yang mengikut agama Yahudi dari Antioquia. Antioquia itu nama tempat ya anak-anak ya. Nah, Stefanus ini adalah orang yang penuh karunia dan kuasa. Apa artinya? Ya, ketika Roh Kudus itu turun, ada orang yang bisa berbicara dengan bahasa yang lain, ada orang yang memiliki karunia untuk menyembuhkan, ada orang yang memiliki karunia untuk berbicara di depan umum. Nah, si Stefanus pun demikian ya. Dia dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga dia punya karunia dan kuasa. Nah, kuasa dan karunia di sini dilakukan bukan untuk kepentingannya dia sendiri, bukan untuk kepentingan pribadinya Stefanus, tapi berguna sebagai alat untuk orang lain itu percaya ya di dalam pemberitaan firman Tuhan. Nah, di sini ada garis bawahnya ya anak-anak ya. Kalau kita bisa mempunyai karunia tertentu, maka itu merupakan wujud kasih karunia Tuhan bagi kita. Karunia di sini begitu luas ya anak-anak ya. Karunia di sini juga bisa berarti talenta kita. Apa yang menjadi kemampuan kita dalam melakukan sesuatu itu pun juga disebut karunia. Nah, apa yang menjadi pelayanan Stefanus? Nah, di dalam gereja mula-mula, anak-anak, dia itu sebagai seorang diaken. Boleh tanya papa dan mama, kalau kalian itu bergereja di gereja Gemit, ya, itu ada istilah diaken atau penilik jemaat, atau bahasa sederhananya adalah orang yang membantu di dalam pelayanan ketika ibadah berlangsung. Itu diaken ya anak-anak ya. Dia melakukan pelayanan meja ketika ada perjamuan, ya, perjamuan kudus, itu dia melayani.
Nah, dan juga diaken ini melakukan pelayanan kepada orang miskin di dalam gereja. Sehingga rasul-rasul yang adalah murid Yesus itu boleh memberitakan Injil. Jadi kenapa awal mula adanya diaken itu karena apa? Karena ada jemaat yang mengeluh ya, membutuhkan bantuan ketika perjamuan itu dilakukan, ibadah itu dilakukan, sehingga mereka para rasul itu berembuk dan menunjuk beberapa orang untuk menjadi diaken. Salah satunya adalah Stefanus. Nah, di ayat yang ke-8 itu kalian bisa baca, dia mengadakan mujizat dan tanda. Nah, karena dia itu bukan hanya sebagai pelayan ya, tapi dia juga memberitakan firman Tuhan sehingga mengusik ya orang Yahudi, karena kok bisa yang dia beritakan itu adalah Kristus. Ya, latar belakang di dalam kisah para rasul ini ya anak-anak ya, orang Yahudi itu masih percaya dan masih menunggu Mesias itu datang, sang penyelamat itu datang. Tetapi ketika Kristus mati di kayu salib, ya ada orang-orang yang percaya bahwa Kristus itulah Mesias yang Tuhan sudah nubuatkan dari perjanjian lama. Sehingga terjadi pergoncangan ya, terjadi keguncangan yang begitu besar ya. Kira-kira saya masih percaya Taurat atau kita percaya bahwa Kristus adalah yang dituliskan di dalam kitab Taurat. Nah, dia memberitakan Injil dan firman Tuhan kepada mahkamah agama Yahudi. Kenapa dia memberitakan Injil di dalam kepada mahkamah agama Yahudi? Karena ada orang Yahudi yang sudah terusik ya dengan keberadaannya Stefanus ini. Sehingga mereka mencari cara nih bagaimana nih Stefanus ini untuk dibawa ke mahkamah. Ya, kalau sekarang itu dianggapnya dibawa ke pengadilan seperti itu ya. Dengan tuduhan-tuduhan yang sebenarnya itu tidak benar. Ya, apa yang dialami Stefanus? Stefanus menyatakan kebenaran Injil dengan sejujur-jujurnya. Dan karena apa yang dia katakan dan dia nyatakan itu adalah kebenaran, maka siapapun tidak bisa membantah dia tanpa memutarbalikkan kebenaran. Nah, itu sebabnya ya, di ayat yang ke-11 dikatakan bahwa mereka ya ada jemaat namanya jemaat Libertini waktu itu menyebarkan berita palsu dan jadinya berita palsu ini untuk menghasut orang banyak terhadap Stefanus. Sehingga muncullah pasal yang berjudul tuduhan kepada Stefanus. Nah, apa isi dari tuduhan kepada Stefanus ini? Ya, ada 4 hal yang dituduhkan kepada Stefanus ya anak-anak ya. Yang pertama, kalau kalian baca itu tuduhan yang pertama itu mereka merasa bahwa Stefanus itu menghujat Allah. Apa itu menghujat Allah? Melecehkan nama Allah, ya. Menganggap Allah itu bukan Allah, ya. Stefanus itu bukan memberitakan Taurat, tapi dia memberitakan Yesus adalah Mesias. Di zaman itu, anak-anak, orang-orang Yahudi itu belum percaya. Bahkan sampai sekarang, bangsa Yahudi itu masih banyak sekali yang tidak mempercayai bahwa Yesus adalah juru selamat atau Mesias. Mereka masih menanti-nanti nih kapan ya juru selamat itu ada. Nah, sehingga Stefanus bilang ya, dia sebutkan ya di dalam ayat yang kedua ya, anak-anak ya. Dia menyebut Allah dengan sebutan Allah yang maha mulia. The God of glory. Ya. Tuduhan yang kedua, setelah dibilang dia menghujat Allah, dia menghujat Musa. Nah, ini juga ada latar belakangnya ini. Anak-anak orang Yahudi, seperti yang tadi Bu Nini bilang, mereka benar-benar mempercayai Taurat. Ya. Taurat itu kitab 5 kitab pertama yang ada di Perjanjian Lama. Ya. Nah, 5 kitab pertama yang ada di Perjanjian Lama ini ditulis oleh Musa. Sehingga mereka benar-benar menyanjung ya, menganggap Musa itu lebih tinggi. Sehingga mereka bilang, ini tidak benar nih. Ketika Stefanus menyatakan bahwa Yesus adalah juru selamat. Sehingga itu mereka anggap bahwa, ini menghina Musa ini sebagai juru selamat yang Tuhan utus untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Ya, sehingga Stefanus itu memberikan bantahan ya, membantah apa yang dituduhkan kepadanya. Di dalam ayat berapa? Di ayat 25
30 sampai 38. Di mana dengan jelas ya dia menyatakan bahwa Musa itu dipanggil oleh Tuhan. Dia menyatakan bahwa Musa memang benar dipanggil oleh Tuhan. Musa memang benar dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari tanah perbudakan. Dan Musa melakukan banyak mujizat. Dan Musa juga bernubuat, Musa menjadi pengantara antara Allah dan Israel. Ya. Nah, tuduhan yang ketiga adalah ketika dia dianggap menghina bait Allah. Nah, orang Yahudi itu benar-benar menekankan bahwa kota tempat beribadah itu di Yerusalem saja. Di luar Yerusalem itu bukan tempat beribadah. Dan gedung untuk beribadah hanya di bait Allah, ya. Sehingga si Stefanus ini menjabarkannya tentang bagaimana Abraham itu ada Yusuf, ya. Mereka itu keluar dari tempat tinggalnya, ya. Abraham, kalau kalian boleh tahu latar belakangnya, dia itu juga dipanggil dari yang tidak percaya Tuhan ke percaya kepada Tuhan. Dan mereka hidup sebelum ada tempat beribadah. Begitu. Sehingga yang mau ditekankan di sini anak-anak, tempat beribadah itu bukan satu hal yang perlu untuk diperdebatkan. Ya, kita memang butuh tempat beribadah. Iya, tetapi yang paling penting adalah kita beribadah kepada siapa. Bukan tempatnya, tetapi siapa yang menjadi tempat beribadah kita. Ya. Nah, di ayat ke-45 sampai 46, mulai zaman Musa itu ada kemah suci, dan kemah sucinya pun berpindah-pindah. Tetapi mereka tetap bisa berbakti kepada Tuhan. Ya. Di ayat yang ke-47, Salomo pun mendirikan bait Allah yang permanen. Tetapi Stefanus menambahkan, ya anak-anak ya, ada di dalam PowerPoint-nya Ibu Nedi, Allah tidak terkurung di dalam bait Allah. Nah, tuduhan yang terakhir itu adalah dia menghina, ya. Dianggap menghina atau mengubah hukum Taurat atau adat istiadat, ya. Tentang adat istiadat yang mana? Tentang sunat, ya. Kalau dahulu kala di dalam perjanjian lama, ya anak-anak ya, sunat itu tanda bahwa kita sudah diselamatkan, begitu ya. Tapi ya, di situ Stefanus memberikan bantahan seperti ini. Ya, dia bilang bahwa percaya bahwa sunat adalah perjanjian dari Tuhan. Tetapi ia juga menceritakan bahwa janji Tuhan itu sudah diberikan sebelum sunat itu ada. Kalau kita lihat kitab Kejadian, kita juga melihat bahwa Abraham sudah dibenarkan oleh Allah bahkan sebelum Abraham diperintahkan untuk menyunat semua orang yang ada di dalam rumahnya dia, termasuk anaknya dia. Ya, jadi Stefanus ini tidak merendahkan hukum Taurat, tidak merendahkan adat istiadat yang ada di dalam hukum Taurat, termasuk sunat, karena ia mengatakan bahwa sunat adalah tanda perjanjian. Tetapi ia juga tidak terlalu meninggikan sunat, seolah sunat itu adalah yang membenarkan seseorang. Ia meletakkan sunat pada tempat yang seharusnya. Maksudnya apa? Yang penting itu bukan adat istiadatnya, tetapi Tuhan yang lebih tinggi daripada adat istiadat kita. Jadi yang paling penting adalah ketika kita sudah dibenarkan oleh Allah. Bukan tandanya yang paling penting, tapi ketika kita ini dibenarkan oleh Allah. Nah, bagaimana respon Stefanus terhadap tuduhan yang diberikan? Bayangkan ya, dia dituduh melakukan sesuatu yang tidak dia lakukan, ya. Anak-anak ya, 4 tuduhan, bayangkan. Kalian bisa bayangkan ya, 4 tuduhan dengan ayat yang begitu panjang. Nah, wajah Stefanus itu kalau kalian lihat di dalam pasal yang ke-7 atau ke-8, ke-7 itu
Wajahnya itu bersinar-sinar. Kalau Ibu ini dibaca bahasa Inggrisnya itu mukanya itu seperti wajah malaikat. Ya, menunjukkan ketenangan, kasih, keberanian, dan keyakinan. Ini menunjukkan apa? Dia tahu apa yang dia pegang, dia tahu apa yang dia sampaikan. Nah, dan dia percaya dan yakin bahwa Allah yang dia sampaikan dan dia beritakan adalah Allah yang akan menyertai dia. Sehingga Allah yang akan berjanji untuk menolong dia untuk berbicara. Nah, apa yang kita pelajari? Ini kisah yang sangat besar dan luar biasa ya anak-anak ya. Kalau kalian lihat di dalam kisah para rasul itu banyak sekali bicara tentang penganiayaan. Jadi di dalam kisah para rasul ini ya, penganiayaan, permulaan penganiayaan terhadap jemaat mula-mula, terhadap gereja di waktu itu ya, yang percaya bahwa Kristus adalah Mesias, itu yang pertama kali tuh pembukaannya itu adalah oleh Stefanus. Ya, dia orang yang mati pertama kali karena membela bahwa Yesus adalah juru selamat. Ya. Dan apa yang bisa kita pelajari dari Stefanus ini ya? Yang pertama adalah kita diselamatkan karena anugerah, bukan karena perbuatan baik. Ibu Nedi sudah tekankan minggu lalu ya. Kita diselamatkan karena anugerah, bukan karena perbuatan baik atau kehebatan kita. Ya, jadi ingat di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, bahwa perbuatan baik kita tidak menyelamatkan kita. Perbuatan baik yang kita lakukan adalah bentuk kita mengucap syukur atas anugerah keselamatan yang Tuhan boleh berikan. Nah, Stefanus sadar betul nih, bahwa dia adalah orang berdosa yang Kristus sudah selamatkan. Sehingga dia sadar betul bahwa kabar ini harus dia ceritakan kepada orang lain. Nah, mengisi diri dengan firman Tuhan. Ketika Stefanus dituduh, kalian baca ya, itu ada 60 pasal ya, 60 ayat yang dia sampaikan ya, berkaitan dengan pembantahan dari tuduhan yang diberikan. Kira-kira dia dapat dari mana? Dia belajar. Dia bukan tidak belajar, dia belajar. Dia mengisi dirinya dengan firman Tuhan. Jadi jangan kalian pikir bahwa karunia dan mujizat yang Tuhan boleh berikan kepada kita tidak serta-merta membuat kita itu bisa bicara dengan benar tanpa kita mengisi diri kita dengan firman Tuhan terlebih dahulu. Jadi jangan kalian anggap bahwa oh tidak apa-apa kita berdoa tanpa kita mempelajari firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu penting. Ketika dia dihadapkan dengan tuduhan ya, anak-anak bisa bayangkan ya, dia bawa cerita tentang Abraham, dia bawa cerita tentang Musa, dia bawa cerita tentang Yusuf, dia bawa cerita tentang sunat. Kira-kira dapat dari mana? Dari belajar. Tidak ada satupun yang didapat serta-merta seperti yang kalian nonton di film-film ya, langsung masuk di dalam kalian kepala dan kalian bisa bicara dan kalian bisa tidak ya, didapat dari belajar. Belajar apa? Belajar firman Tuhan. Sehingga ketika kita diberikan tuduhan atas apa yang kita percaya, kita bisa mempertanggungjawabkan itu kepada Tuhan dan kepada orang yang tidak percaya. Nah, yang paling terakhir, yang paling penting di sini anak-anak ya, berita keselamatan itu harus tetap disampaikan walaupun dalam kondisi sesulit apapun. Kalian bisa bayangkan ya, sekarang ini mudah sekali kenapa? Karena kita bicara di tengah orang-orang yang memang adalah orang Kristen. Sedangkan di zaman itu tidak anak-anak, ada orang Yahudi, ada orang Yunani yang masih percaya dewa-dewa, ada orang yang lain yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi ini situasi yang sangat sulit. Ya anak-anak. Nah, yang terakhir, Kristus adalah pemimpin tertinggi dalam setiap aspek kehidupan manusia. Ini saat di mana ya, apa yang sudah dipercaya begitu lama tahun itu digoncang-goncang ketika Kristus datang, terus Kristus mati. Nah, jemaat Libertini ini adalah jemaat yang ada pada waktu itu ya, yang tidak suka dengan Stefanus ini ya, terjebak dalam pemahaman bahwa menjalankan aturan Taurat dapat membebaskan mereka dari dosa. Ya, mereka terjebak ya ketika melakukan A, B, C, adat istiadat ini, aturan-aturan di dalam Taurat ini berarti kita akan selamat. Tidak ya, anak-anak ya. Seperti yang tadi Ibu Nedi sudah jelaskan di awal, keselamatan adalah anugerah. Ya,
keselamatan tidak didapat dari tindakan kita, tidak ya. Sehingga kalian perlu sekali paham bahwa Kristus sendiri yang menyelamatkan kita. Dan ketika kita melakukan setiap aturan, setiap rutinitas, setiap adat istiadat itu adalah bentuk kita mengucap syukur atas keselamatan yang kita dapat. Nah, aktivitas ini yang terakhir ya. Silakan kalian baca lagi kisah para rasul kalian ya. Terus tuliskan 5 hal yang kamu dapatkan dari bacaan kisah para rasul ini. Kirim jawabanmu di GCR ya. Ingat ya, 5 hal. Ditulis dengan kalimat lengkap. Mengerti? Oke, ini adalah resource-nya ya. Bahan-bahan yang Ibu Nidi dapatkan untuk materi ini. Silakan kalian kalau mau membaca, boleh ya anak-anak ya.